Dalam single channel model dengan arrival dia berdistribusi Poisson, ya, ini Poisson bacanya Poisson, dengan service time dia eksponensial, ya, dapat kita rumuskan notasi kendal dia adalah mm1. Nah, di sini kita harus mendeskripsikan berapa lambdanya, ya. Lambang ini adalah lambda. Buatnya itu seperti ini caranya, ya. Lambda itu adalah rata-rata jumlah kedatangan per periode. Dan berikutnya, selain lambda kita juga harus menentukan berapa mu, ya. Lambang ini tulisannya mu sebenarnya, teman bacanya mu. Ya, nulisnya seperti ini. Oke. Nah, jangan lupa satuannya harus sama. Jadi nanti kalau kalian lihat soal, cek dulu soal dia. Ya, jangan sampai kalian salah menentukan lambda dan mu. Nah, kedatangan dan jumlah konsumen ini, ya berarti kan kalau kedatangan berarti kedatangan konsumen dia, jumlah konsumen ya berarti nomor atau berapa jumlah konsumen atau berapa konsumen yang dilayani, ya kan. Nah, bisa aja konsumennya itu dalam bentuk barang, ya, kayak produk misalnya kayak kalian cuci mobil kan, berarti konsumennya adalah si mobil tersebut, ya bisa seperti itu. Jadi belum tentu dalam bentuk manusia. Oke. Nah, di sini ada beberapa rumus yang digunakan untuk MM1. Yang pertama adalah jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem, ya. Rumusnya itu L besar. L besar itu adalah jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem. Rumusnya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan di dalam sistem. Yaitu adalah W. W itu waktunya. Ini rumusnya. Nah, kalau kita ngomongin ada dalam sistem berarti ada juga rumus untuk di dalam antrian. Makanya rumus yang ketiga itu adalah jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian. Rumus dia adalah LQ, ya. Q itu diambil dari Q, ya, dalam antrian. Nah, begitu pula dengan yang waktu rata-rata dihabiskan pelanggan dalam antrian, yaitu WQ. Ya, jadi perhatikan nanti di soalnya baik-baik dia ngomongnya dalam sistem atau di dalam antrian. Lalu berikutnya kita bisa menghitung faktor utilization untuk sistem, ya. Cara menghitungnya adalah menghitung probabilitas fasilitas layanan. Ya, rumusnya adalah ini, rho. Ini bukan P, ya. Jadi kalau kalian tulis dia itu seperti ini cara nulisnya. Lalu berikutnya adalah persentase waktu idle. Jadi itu adalah probabilitas ketika tidak ada pelanggan di dalam sistem. Nah, ini baru P. Jadi P 0. Ya, P ketika pelanggan sama dengan 0. Rumusnya ini. Kemudian kita juga bisa dapat menghitung probabilitas bahwa jumlah pelanggan dalam sistem itu lebih dari K. Pakai rumusnya ini, ya. Misalnya jika K sama dengan 0, berarti N-nya itu harus lebih besar dari 0 kan? Kan N lebih besar dari K. Berarti nanti kita bisa tulis lambda per mu, ya, dipangkatkan 0 tambah 1. Jadi ini sama dengan lambda per mu pangkat 1 kan? Nah, misalnya ya kalau di soal kalian kan dia udah kasih tahu lambda dia itu 2. Sedangkan mu-nya adalah 3. Ya, berarti kita bisa hitung. Berarti ini 2 per 3 pangkat 1. Ya, bisa ditulis sebagai ini. Nah, kita bisa memastikan benar nggak ya N lebih besar 0-nya, benar nggak 0,667. Kita bisa menghitungnya dengan cara apa sebenarnya, ya. 1 kita bisa kurangkan dengan P0. Ya, karena si P0 ini kan adalah probabilitas ketika kita pelanggannya nggak ada. Berarti kalau mau tahu berapa sih probabilitas pelanggannya lebih dari 0, ya berarti tinggal 1 dikurangin si P0. Berikutnya, jika K-nya sama dengan 3, kita cari N yang lebih besar dari 3. Ya, berarti kalau dari soal yang tadi adalah 2 per 3, ya, berarti 3 tambahkan 1. Berarti kita bisa tulis, kita akan cari 2 per 3 pangkat 4. Ya, dihitung ternyata nilainya 0,198.
ya, atau dalam persentasenya kita bisa tulis ini kan 19,8% kan, tinggal dikalikan dengan 100%. Nah, berarti artinya apa? Ada kemungkinan bahwa 19,8% bahwa jumlah konsumen yang ada di dalam sistem itu lebih dari 3 konsumen. Itu maksudnya untuk rumus yang ini. Nah, kita juga bisa menghitung berapa sih biaya jasa yang kita keluarkan. Ya, caranya adalah menghitung jumlah jalur atau kita sebut sebagai M. Kita kalikan dengan biaya per jalur dia, ya, atau CS. Ya. Lalu kita juga bisa menghitung total waiting cost. Nah, total waiting cost ini ada dua macam, ya. Karena tadi kita kalau ingat di rumus nomor 2, ya. Kemudian nomor 4, ini kan sebenarnya ngomongin soal waktu yang dihabiskan. Ya, berarti ini adalah waktu dia nunggu ya. Nah, berarti bisa di dalam sistem, bisa di dalam antrian. Makanya total waiting cost-nya juga ada 2 jenis. Ya. Jadi bisa di dalam sistem dan di dalam antrian. Untuk rumusnya sama sebenarnya, jumlah kedatangan atau si lambda tadi kita kalikan dengan rata-rata waktu tunggunya. Nah, rata-rata waktu tunggu akan tergantung. Kalau dalam sistem berarti kalinya W. Kalau dalam antrian berarti WQ. Kita kalikan dengan biaya tunggunya, yaitu CW. Ya, cost of waiting. Nah, untuk nomor 8 dan 9 ini kalian harus cek. Nanti di soal kalian yang dikasih tahunya seperti apa. Kalau misalnya dikasih tahu biaya per jalurnya untuk per jam, ya berarti jangan lupa kalikan berapa jam dia kerjanya. Ya misalnya kalau yang contoh di buku kalian kan dia bekerja 8 jam sehari. Ya berarti kalikan dengan 8 jam sehari. Begitu pula dengan yang total waiting cost-nya, kalikan dengan 8 jam. Ya, karena apa? CW dia per jam. Ya. Begitu pula dengan kalau yang ini yang ditanya. Kalikan dengan 8 jam per day. Nah, dari sini kita baru bisa hitung total cost dia. Caranya gimana? Tambahkan saja total service cost, ya, yang nomor 8 ini. Kita tambahkan dengan yang nomor 9, total waiting cost. Tinggal dia jenisnya yang mana. Termasuk yang dalam sistem atau yang dalam antrian.